Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa pecinta dakwah dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang fi bayani ahwalin nafsi, keadaan setiap diri kita terkait kehidupan kita dan akhir kehidupan kita. Apapun perbuatan kita tidak akan lepas dari catatan Sang Pencipta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawmaidin bima qaddama wa akhara. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adhira. Pada suatu hari manusia akan diperlihatkan terhadap apa yang ia perbuat di masa yang lalu dan di masa yang awal. Ayunabbaul insanu yaumaidin bima qaddama wa akhara. Bima qaddama min amalin amilahu wa bima akhara minhu lam ya'malhu. Aw bima qaddama min amalin amilahu wa bima akhara min sunnatin hasanatin aw sayyi'atin amila biha ba'dahu. Aw bima qaddama min malin tasaddaqa bihi wa bima akhara fa khalafahu aw bi awwali amalin wa akhirih. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia terhadap dirinya sendiri akan melihatnya. Hujjatun bayyinatun ala a'maliha li'annahu syahidun biha. Wa wasfuha bil basara alal majaz au ainu basira biha fala yahtaju ilal ibna walau alqa ma'adira walau jaa bi kulli ma yumkinu ayya'tadira bihi. Ma'adira jam'u mi'dar wa huwa al-udru au jam'u ma'dira ala ghairi qiyas kal manakir fil munkar fa inna qiyasahu ma'adir wa dzalika aula wa fihi nadrun. Qadi Baidawi. Para pemirsa pecinta dakwah, perlu kita mengingatkan diri kita bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas apa yang telah ia lakukan, baik yang telah lalu ia lakukan atau yang akan datang ia lakukan. Tidak akan lepas dari intaian para malaikat, dari catatan para malaikat, dari pantauan Allah sebagai pencipta, bahwa manusia pada hari ini, hari kiamat maksudnya, akan diperlihatkan terhadap apa yang ia telah lakukan, baik di masa lalu atau di masa mendatang, baik di awal ataupun di akhir, baik perbuatan baik ataupun perbuatan jelek. Perbuatan baik yang ia lakukan seperti bersedekah atau mensedekahkan hartanya di jalan agama, di jalan Allah, di jalan perjuangan, atau untuk biaya kehidupannya untuk mencari ilmu, atau membiayai pendidikan adanya anak-anaknya, atau apapun hal lain yang bernilai kebaikan, itu tidak akan lepas dari pencatatan para malaikat Allah.
Sebaliknya perbuatan-perbuatan jelek yang ia lakukan, baik kecil ataupun besar, tidak akan lepas dari pantauan Allah dan catatan malaikat-malaikat Allah. Balil insanu ala nafsihi basira, bahkan manusia akan melihat dirinya sendiri terhadap apa yang ia lakukan. Tidak hanya lidah dan mulutnya yang berbicara, matanya bisa menyampaikan berita, telinganya bisa bercerita, tangan dan kakinya bisa menjadi saksi nyata di dalam kehidupan yang ia lakukan itu. Balil insanu ala nafsihi basirah, hujjatun bayyinatun ala maliha li'annahu syahidun biha. Ini sebagai argumen, sebagai bukti nyata terhadap apa yang telah ia lakukan, karena dirinya sendiri akan menjadi saksi atas semuanya. Wa wasfuha bil basara alal majaz, basara basira basar alal majaz au ainu basira biha fala yahtaj ila ibna. Allah menyebut kata basira ini majaz, kalam majaz. Maksudnya adalah ainu basiratin. Bukan hanya matanya yang melihat, tetapi hatinya pun juga bisa menyaksikannya. Ini kalam majaz. Balil insanu ala nafsihi basira. Allah menggunakan kata hati di sini. Atau ini dimaksud, ya mata nyata ini, ainu basir. Tapi pada detailnya adalah hati manusia itu secara kuat menjadi saksi atas apa yang ia perbuat di masa hidupnya. Walau alqa ma'adzira, sekalipun ia berargumen atau menolak, menyangkal apa yang diperbuatannya itu, tidak akan mampu ditolaknya, tidak akan mampu disangkalnya, karena yang menyaksikan tidak hanya ainul basira, tapi ainul basira yang dimaksud adalah hati manusia. Bahkan seluruh anggota tubuh manusia ini menjadi saksi atas apa yang diperbuatnya. Ay walau jabi kulli ma yumkin ayat tadira bihi jam'u mi'dar wa huwa al-adr aw jam'u ma'adira aw mi'dara ala ghairi qiyas. Jadi itulah bahwa kita hidup di dunia ini akan mencapai titik akhir, kulmin dari kehidupan kita, dan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat di dunia, kelak akan kita saksikan sendiri, akan kita lihat sendiri di dalam kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala Man asarat alaiha hajatuhu falyaksir minas salati alaiya fa inna tukshiful humuma wal ghumuma wal kuruba wa tukasirul arzaq wa taqatil hawaij. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa sulit di dalam memperoleh apa yang ia butuhkan, maka falyaksir minas salati alayya, perbanyak baca salawat kepadaku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita merasa hidup kita itu humum, gumum, kurub, perbanyak salawat kepada Rasul Muhammad SAW. Kalau kita merasa hidup kita sempit, rizki kita sulit, dan apa yang kita inginkan jauh dari keinginan untuk tercapai, perbanyak baca salawat kepada Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena salawat akan membuka pintu rizki, salawat akan memudahkan seseorang mendapatkan keinginannya, wa tuksiral arzak wa taqdil hajat. Salawat, banyak membaca salawat kepada Rasul Muhammad SAW akan membuka pintu-pintu rizki dan memberikan kemudahan untuk mencapai kebutuhan. An ba'di shalihin annahu qala kana li jarun nasaju famata faraidu fil manam faqultu ma fa'ala Allah bik wa qala
ghafara li. Qultu bima? Faqala kuntu idza kutibat au katabtu isma Muhammadin alaihi salatu wassalam fi kitabin sallaitu alaihi. Fa'atani rabbi mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khaturun ala qalbi bashar. Diriwayatkan oleh orang-orang soleh. Sebagian orang soleh, orang yang baik hatinya, baik perkataannya, baik perbuatannya, antara hati, lidah, dan perbuatannya, tingkah lakunya sehari-hari sesuai, senada, seirama. Apa dalam cerita ini? Kana li jarun nasahun famata. Saya punya tetangga dekat, kemudian dia mati. Faraitu fil manam, pada malam hari saya bermimpi. Saya bertanya, faqultu ma fa'alallahu bik, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Faqala ghafara li rabbi. Faqala ghafara li. Faqultu bima, Allah mengampuni saya. Dengan apa? Saya tanya. Faqala kuntu idza kata betul isma Muhammadin alaihi salatu wassalam, saya ketika menulis nama Muhammad fi kitabin, dalam satu tulisan, sallaitu alaih, saya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'tani rabbi ma la ainun ra'at, karena itu Allah memberikan kepada saya ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatarun, dan tidak pernah terpatri ala qalbi basharin, atau terlintas di dalam hati manusia. Dengan apa Allah mengampuni saya? Saya kalau menulis nama Muhammad, idza kuntu faqala kuntu idza katabtu isma Muhammadin, ketika saya menulis nama Muhammad fi kitabin sallaitu alaih, ketika saya akan menulis nama Nabi Muhammad di dalam sebuah kitab atau tulisan, saya membaca salawat atas tulisan itu. Kok dengan tulisan itu Allah memberi saya sesuatu yang tidak pernah terpandang oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlintas dalam irisan terdalam hati manusia. Dengan itu Allah mengampuni saya, walaupun saya banyak dosa, walaupun saya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka berdasarkan cerita ini, cerita orang-orang soleh ini, marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk terus melakukan perbuatan yang baik. Paling kecilnya adalah membaca salawat kepada Rasul Muhammad SAW, berbanyak istighfar kepada Allah di dalam setiap gerak-gerik kita, di dalam sehari-hari kita, setiap malam kita, setiap waktu kita. Sempatkan diri kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan perbanyak baca istighfar untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kealfaan kita, kelupaan kita, kelemahan diri kita, di dalam terus untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang dhaif, tidak lepas dari kelemahan itu. Maka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, minimal paling sedikit membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah hidup kita akan menjadi kehidupan yang barokah, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq lakum wa mitariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.